Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat linguistik mutakhir, kembali lagi dengan kami kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Siti Masyita Mardatilah, saya sendiri. Yang kedua Esi Yunita. Yang ketiga Erlin Sunaria. Yang keempat Winda Putri Rajeki. Dan yang kelima saudara Yoko. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai klasifikasi kelas kata. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian kata menurut ahli CIR. Nah, kata adalah satuan yang memiliki arti atau makna. Atau bisa juga kata adalah gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti dan makna. Contoh kata yang memiliki makna adalah makan, yang terdiri dari huruf M, A, K, A, N, yang biasa kita sebut makan. Nah, itu memiliki arti dan makna. Sedangkan ketika saya mengucapkan awo atau waka-waka, nah, itu tidak memiliki arti dan makna. Jadi kata di sini adalah satuan yang memiliki arti dan makna. Selanjutnya saya akan masuk ke pengertian kelas kata. Nah, kelas kata di sini merupakan golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, makna dalam sistem gramatikal. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah kita harus mengenal jenis-jenis kata atau kelas kata atau klasifikasi kelas kata. Nah, saya akan menjelaskan pada video ini mengenai klasifikasi kelas kata. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa klasifikasi kelas kata itu banyak sekali kita bisa kutip dari pendapat-pendapat para ahli yang sudah sebelumnya. Nah, yang pertama itu Winstead. Nah, ahli ini membagi kelas kata itu hanya 2 saja. Yang pertama itu substantif, yang kedua itu adjektif. Nah, selanjutnya ahli yang akan saya kutip yaitu Wojo Wasito. Nah, menurut Wojo Wasito, kelas kata itu dibagi sebanyak 9. Yang pertama itu ada kata benda, yang kedua kata kerja, yang ketiga kata sifat, yang keempat kata tambah, yang kelima kata hubung atau konjungsi, yang keenam kata seru, yang ketujuh kata bilangan atau nomina, yang kedelapan kata ganti, dan yang kesembilan ada kata depan. Nah, sedangkan menurut Krida Laksana, kelas kata itu diklasifikasikan sebanyak 13. Yang pertama itu ada nomina. Nah, nomina di sini adalah kata benda. Contoh kata benda adalah kursi, meja, gawai, laptop, baju, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan tadi merupakan nomina dasar. Nah, selanjutnya ada nomina turunan. Nomina turunan ini terbagi atas 4. Yang pertama itu nomina berafiks. Yang kedua nomina berduplikasi. Yang ketiga nomina hasil gabungan. Dan yang keempat itu nomina yang berasal dari pelbagai kelas. Selanjutnya ada nomina paduan leksem. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Contoh katanya yaitu daya juang, loncat indah, dan jejak langkah. Selanjutnya kita masuk ke verba atau kata kerja. Contoh yang akan saya berikan yaitu makan, kata kerja, mandi, minum, pergi, pulang, lari, dan loncat. Dan masih banyak lagi kata-kata verba lainnya. Selanjutnya ada kata verba turunan. Hampir sama seperti nomina. Verba memiliki verba berafiks, verba berduplikasi, dan verba gabungan. Nah, selanjutnya ada verba majemuk. Contohnya yaitu buah tangan, cuci mata, unjuk gigi, dan adu domba. Nah, kelas kata yang ketiga yaitu adjektiva atau kata sifat. Adjektiva itu dibagi atas 3, yaitu adjektiva dasar, adjektiva turunan, dan adjektiva majemuk. Nah, untuk contoh adjektiva dasar yaitu ganteng, elok, halus, jelita, kenyal, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa mencarinya. Selanjutnya kita masuk ke adjektiva turunan. Yang pertama itu adjektiva berafiks. Contoh katanya adalah terhormat.
Selanjutnya, untuk adjektiva berduplikasi, contohnya adalah ringan-ringan. Nah, untuk adjektiva berafiks i, itu contohnya adalah alami. Selanjutnya, adjektiva majemuk itu terbagi lagi atas dua. Yang pertama, subordinatif, dan yang kedua itu koordinatif. Kelas kata yang keempat yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti terhadap nomina. Contoh dari kata pronomina adalah dia, saya, aku, nya, mereka, kalian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada numeralia. Numeralia ini adalah kata bilangan yang berhubungan dengan angka-angka. Contoh kata numeralia adalah 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Selanjutnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kelas kata selanjutnya adalah adverbia. Adverbia ini sama dengan kata keterangan. Nah, adverbia ini memiliki fungsi untuk memberi penjelasan pada kalimat atau bagian kalimat lain. Nah, untuk kata keterangan itu biasanya menerangkan unsur-unsur kalimat yang berfungsi untuk menyatakan yang pertama itu waktu, kedua sikap, ketiga itu perkenaan, yang keempat frekuensi, kelima kualitas, yang keenam kuantitas, yang ketujuh penyangkalan, dan yang kedelapan pembatasan. Klasifikasi kata yang selanjutnya yaitu interrogatif. Nah, interrogatif ini berfungsi untuk menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara. Nah, interrogatif ini terbagi atas dua, interrogatif dasar dan interrogatif turunan. Untuk interrogatif dasar, contohnya yaitu apa, bila, bukan, kapan, mana, yang berhubungan dengan kata-kata interrogatif. Nah, untuk bagian interrogatif turunan, contohnya yaitu apabila, bagaimanakah, berapakah, dengan apa, dan masih banyak lagi. Demonstrativa adalah kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu atau antecedent di dalam maupun di luar wacana. Nah, dari sudut bentuk dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada sebentar. Nah, sebentar, maaf teman-teman, Ibu. Nah, demonstrativa. Yang pertama ada demonstrativa dasar. Nah, demonstrativa dasar itu contoh katanya adalah itu dan ini. Nah, yang kedua ada demonstrativa turunan. Nah, di dalam demonstrativa turunan ini contoh katanya ada berikut lalu sekian. Nah, yang ketiga ada demonstrativa gabungan. Nah, demonstrativa gabungan ini contoh katanya ada di sini, di situ, di sana, ini itu, dan sana sini. Nah, itu dia untuk demonstrativa. Lalu, klasifikasi kelas kata yang berikutnya ada artikula. Dalam bahasa Indonesia, artikula itu adalah kategori yang mendampingi nomina dasarnya, ya. Kategori yang mendampingi nomina dasarnya. Misal, si kancil, ya, atau sang matahari, atau para pelajar. Nah, itu contoh artikula yang didampingi oleh nomina dasar. Lalu ada artikula yang didampingi oleh nomina deverbal. Contohnya si terdakwa, si tertuduh, ya, itu contoh dari artikula yang didampingi oleh nomina deverbal. Ada juga artikula yang didampingi oleh pronominal, ya, yang contohnya itu si dia, sang aku. Dan juga ada yang terakhir artikula yang didampingi oleh verba pasif. Contohnya kaum tertindas atau si tertindas. Nah, itu dia untuk artikula. Nah, lanjut, ada klasifikasi kelas kata preposisi. Preposisi adalah kategori yang terletak di depan kategori lainnya, ya, sehingga terbentuk frasa eksosentris direktif. Ada dua jenis preposisi.
yaitu ada preposisi dasar dan preposisi turunan. Nah, preposisi dasar ini tidak dapat mengalami proses morfologis. Sedangkan preposisi turunan ini terbagi juga atas dua. Yang pertama ada gabungan preposisi dan preposisi. Lalu yang kedua ada gabungan preposisi dan non-preposisi. Lanjut, klasifikasi kelas kata yang berikutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kategori yang berfungsi untuk meluaskan satuan lain dalam konstruksi hipotaktis dan selalu menghubungkan dua satuan lain atau lebih dalam konstruksinya. Nah, konjungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setataran maupun yang tidak setataran. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh kalimat pertama yang memakai beberapa konjungsi atau yang lainnya ya. Itu yang pertama ada contohnya dia marah karena saya. Pada kalimat pertama ini karena merupakan preposisi, bukan konjungsi ya. Karena di sini merupakan preposisi. Mengapa? Karena dia diikuti oleh satuan kata sehingga merupakan konstruksi eksosentris. Nah, lanjut kalimat yang kedua. Kalimatnya berbunyi, dia marah karena saya meninggalkannya. Nah, di dalam kalimat kedua ini, kata karena merupakan konjungsi. Mengapa? Karena dia menghubungkan klausa dengan klausa. Ya. Lalu ada contoh kalimat yang ketiga, adik saya dua orang, yaitu Adit dan Dian. Nah, kata yaitu di dalam kalimat ketiga berperan sebagai penghubung klausa dan sekaligus berperan sebagai penunjuk anaforis. Nah, itu untuk konjungsi. Lanjut yang ke-12, ada kategori fatis. Ya, kategori fatis ini adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengkukuhkan ya, komunikasi antara pembicara dengan lawan bicaranya. Kelas kata ini terdapat dalam dialog atau wawancara bersambutan, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dengan lawan bicaranya. Sebagian besar, kategori fatis ini merupakan ciri ragam bahasa lisan, sehingga banyak ya kalimat-kalimatnya yang tidak memenuhi standar kalimat atau banyak mengandung unsur-unsur daerah atau dialek regionalnya. Nah, bentuk-bentuk fatis itu misalkan ada kata kok di awal kalimat. Contohnya, kok kamu melamun? Nah, itu apa namanya? Bentuk fatisnya kata kok berada di awal kalimat. Lalu yang kedua, contoh kalimatnya, dia kok bisa ya menulis puisi seindah ini? Nah, itu bentuk fatisnya berada di tengah kalimat. Dia kok. Jadi bentuk fatisnya adalah kok terletak di tengah kalimat. Nah, lalu yang berikutnya ada juga bentuk fatis yang terletak di akhir kalimat. Contoh kalimatnya, aku juga kok gitu. Nah, jadi koknya berada di akhir kalimat. Jadi kategori fatis ini mempunyai wujud bentuk bebas. Misalnya kok, deh, atau selamat. Nah, kategori fatis ini juga memiliki wujud bentuk terikat. Nah, misalnya lah atau pun. Oke, lanjut kita ke klasifikasi kelas kata yang terakhir, yaitu interjeksi. Nah, interjeksi adalah kategori yang bertugas mengungkapkan perasaan pembicara dan secara sintaksis tidak berhubungan dengan kata-kata lain dalam ujarannya. Nah, interjeksi bersifat ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran sebagai teriakan yang lepas atau dia berdiri sendiri. Nah, interjeksi dapat ditemui dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk dasar, lalu yang kedua ada bentuk turunan.
Kalau bentuk dasar, contoh katanya itu aduh, aduhai, ahoy, ai, amboy, asoy, ayo, bah, cih, cis, dan lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk turunan dari interjeksi, yaitu biasanya dia berasal dari kata-kata yang biasa saja atau penggalan dari kalimat-kalimat Arab. Contohnya seperti Alhamdulillah, Insya Allah, Masya Allah, Innalillahi. Nah, begitu ya. Nah, jadi klasifikasi kelas kata yang terakhir adalah interjeksi, maka sekian untuk pemaparan materi dari saya, karena materi berikutnya atau pemaparan berikutnya adalah tentang kasus-kasus kelas kata yang akan dipaparkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Esyunita Windari akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Erlin mengenai analisis kata pada siswa kelas 8C SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. Yang selanjutnya adalah pada kelas kata sifat atau adjektifal. Nah, adjektifal yang digunakan siswa kelas 8C Muhammadiyah 6 Surakarta, contohnya adalah pada kalimat dia adalah anak yang baik, suka menolong, imut, cantik, dan rajin. Nah, kata baik termasuk ke dalam kata sifat atau adjektifal sebab memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang dinyatakan dengan nomina, dia. Nah, dapat diperluas dengan kata paling baik, paling paling baik atau sebaik-baiknya, paling cantik, secantik-cantiknya, paling imut, seimut-imutnya. Nah, itu dapat dibuktikan dengan rumus se tambah reduplikasi tambahnya. Contohnya pada kata baik yaitu se plus baik-baiknya, sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya itu adalah kelas kata tugas pada siswa kelas 8C SMP Surakarta ini, yaitu pada kata Valen suka bercerita tentang cowok. Itu kata salah satu siswanya. Nah, kata tentang merupakan kata tugas. Sebab termasuk preposisi tunggal yang bertugas untuk memperluas kalimat dan menandai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konsisten di belakangnya. Nah, contoh lainnya juga misalnya dia suka minta solusi jika ada masalah. Nah, kata jika itu merupakan kata tugas karena merupakan konjungtor subordinatif, yaitu syarat yang menghubungkan dua klausa. Nah, di situ antara dia suka minta solusi jika ada masalah. Nah, ada klausa dia suka minta solusi dihubungkan dengan kata tugas jika dan dilanjutkan dengan klausa ada masalah, seperti itu. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Winda Putri Rejeki akan memaparkan salah satu contoh kasus kelas kata yang terdapat pada penelitian oleh Maria Ulfa dengan judul Cacat Bunyi Kelas Kata Nomina pada Penderita Disartria. Studi kasus pada anak usia sekolah dasar di Unit Terapi Wicara Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Ditkesat. Baik, pada penelitian oleh Maria Ulfa ini bahwa terdapat kelas kata nomina tentunya, yaitu pada dua bunyi. Apa saja? Yaitu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal itu meliputi A, I, U, E, O. Yang pertama, bahwa teman-teman bisa melihat, sudah saya sertakan slide-nya, bahwa di situ tertulis bahwa vokal U terdapat 2 jumlahnya dan memiliki penggantian substitusi dari U ke E. Kemudian ada dari bunyi O, kemudian ada dari bunyi E ke A,
kemudian ada bunyi E ke E. Nah, begitu. Kemudian itu beberapa bunyi vokal yang terdapat pada penelitian oleh Maria Ulfa, yaitu pada cacat bunyi kelas kata nomina pada penderita disatria. Kemudian ada yang kedua mengenai bunyi konsonan. Nah, bunyi konsonan ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi bunyi vokal. Bunyi vokal itu ada dua, bahwa ada bunyi bilabial dan bunyi apiko. Bahwa teman-teman dapat melihat sendiri di situ telah disertakan penggantian substitusinya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu kasus kelas kata yang sering dihadapin oleh penderita disatria. Tentunya tidak hanya pada penderita disatria saja yang mengalami seperti itu. Terkadang kita pun juga pernah mengalaminya, bahwa bunyi-bunyi vokal maupun bunyi konsonan dari A, I, U, E, O begitu. Baik, saya alihkan ke moderator mengenai kasus kelas kata. Terima kasih.